Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita sudah memasuki pertemuan keempat, di mana pada pertemuan keempat hari ini kita akan belajar tentang layout dan tabel. Masih menggunakan Microsoft Word. Untuk modul sendiri bisa Anda unduh di Google Classroom. Di sana sudah saya share. Silakan diunduh dan dibaca kemudian dipelajari materi yang ada di modul tersebut. Baik, kita langsung saja mengerjakan latihan 3 yang ada di dalam modul. Bisa kita lihat di sini di latihan 3 di halaman 15, kita akan membuat sebuah tabel dengan menggunakan perintah tabulasi. Kemudian kita akan membuat tabel dengan cara mengkonvert teks kemudian dikonvert ke dalam bentuk tabel. Kemudian yang ketiga kita akan mendesain sebuah tabel dan layout yang sudah disesuaikan di modul latihan 3. Oke, yang pertama coba kita buat dulu di sini data penelitian suhu dan kelembaban menggunakan perintah tabulasi. Silakan diketik terlebih dahulu teksnya. Kita persiapkan terlebih dahulu Microsoft Word-nya. Nah, di sini karena kita menggunakan perintah tabulasi, yang perlu kita ingat yaitu tabulasi itu berada di ujung sebelah kiri. Nah, ini ya, bentuknya right tab, kemudian ada juga berbentuk decimal tab, kemudian bar tab, kemudian ada first line indent, ini kita tidak menggunakan ini. Kemudian ada left tab. Nah, untuk yang nomor satu ini kita menggunakan left tab terlebih dahulu. Bisa kita simpan di ujung sini, di angka 0 ya tepatnya. Kemudian untuk suhu kita menggunakan left tab juga. Kita simpan di 3,5 ya di sini. Usahakan ketika kita memilih tempat tabulasi yang ingin kita gunakan, tabulasinya harus sesuai dulu. Jika left tab, maka left tab, right tab, atau right tab. Di sini kita left tab, kita ubah dulu menjadi left tab ya. Kemudian kecepatan. Kecepatan menggunakan center tab. Kita ubah dulu, diklik sampai dia berubah. Nah, setelah diklik, nah kita pilih di sini di nomor 7 saja ya. Kita klik saja di sini. Klik sekali. Nah, otomatis dia langsung berada di angka nomor 7, center tab. Kemudian kelembaban menggunakan right tab. Kita simpan di nomor 11,5 saja ya. Kita ubah dulu. Nah, ini sudah berubah menjadi right tab. Kita klik di sini 11,5. Nah, kemudian ini ada bar tab namanya. Garis lurus ya. Kita pilih dulu bar tab. Nah, ini bisa dilihat bar tab. Kita simpan di nomor 13. Oke. Kemudian hasil menggunakan right tab ya. Kita ubah dulu menjadi right tab. Nah ini ya. Kita simpan di 15,5 saja. Ini terserah ya pengaturannya. Dibuat serapi mungkin saja nanti. Nah, sekarang kita bisa mulai pengetikannya. Di left tab yang pertama percobaan. Kemudian jika kita ingin pindah ke left tab selanjutnya, kita menggunakan tombol tab yang ada di keyboard. Diklik sekali tombol tabnya. Nah, maka dia akan pindah ke ruas sebelah kanan.
Kemudian kita ketik di sini suhu. Kemudian sama selanjutnya untuk pindah ke ruas selanjutnya kita klik saja tab yang ada di keyboard, maka dia akan pindah secara otomatis. Kita ketik kecepatan. Untuk pindah ke bawah, di enter saja. Nah, dia akan pindah 1. Nah, setelah kita buat menggunakan perintah tabulasi, maka hasilnya akan seperti ini ya. Nah, sama seperti apa yang diperintahkan di latihan 3. Kita atur saja di sini biar rapi. Judulnya kita rata tengah. Nah, berarti untuk yang nomor 1 sudah selesai ya, menggunakan perintah tabulasi. Sekarang kita akan mengerjakan yang nomor 2, yaitu mengubah teks atau mengkonvert teks ke dalam bentuk tabel. Ketiklah teks di bawah ini. Silakan diketik masih dalam Word yang sama atau masih halaman yang sama. Kita ini saja di halaman kedua ya, di enter. Baik, bisa kita ketik. Oh iya, bagi yang sudah mengerjakan latihan yang nomor 1, saya beritahu apabila ingin pindah ke halaman berikutnya, di sini jika kalian enter maka dia akan ikut ya perintah tabulasinya. Nah, biar tidak seperti ini caranya, kalian klik 2 kali di sini yang kosong, 1 2. Nah, otomatis kursor sudah ada di sini ya kursornya. Nah, di sini di enter saja. Maka dia tidak akan terbawa yang bar tab tadi. Di enter. Nah, di enter saja. Nah, kemudian masuk ke halaman kedua. Nah, seperti itu ya. Kalau terjadi seperti tadi. Oke, kita lanjutkan yang nomor 2. Untuk yang nomor 2 ini, kita menggunakan convert dari teks ke tabel. Di sini kita menggunakan koma ya.
di komputer lain bisa jadi koma ini tidak bisa diganti dengan titik koma. Jadi ada beberapa komputer atau beberapa software yang sudah diinstal di komputer atau laptopnya masing-masing yang tidak bisa menggunakan koma, bisa diganti menggunakan titik koma. Kita coba dulu di sini menggunakan koma. Mudah-mudahan bisa. Oke, ini sudah kita ketik ya. Nah, sekarang kita akan mengconvert teks yang sudah kita ketik ke dalam bentuk tabel. Pertama, kita buka tab Insert, kemudian pilih menu tabel. Oh ya, sorry, sebelumnya kita blok dulu. Kita blok dulu teksnya. Nah, lalu kita pilih tab Insert, kemudian menu tabel. Nah, di sini ada pilihan Convert Text to Table. Kita klik. Nah, kemudian di sini otomatis akan ada perintah untuk mengatur convert teks ke dalam tabel. Karena di sini kita menggunakan 3 kolom, 1 waktu, tenor investasi 2, dan yang kolom ketiga saran kendaraan investasi, maka di sini number of columns-nya 3. Untuk row dia otomatis. Jika sudah, kita oke. Nah, otomatis dia akan membentuk tabel dengan cara mengconvert. Kita kembalikan lagi, kita undo. Nah, seperti yang saya beritahu tadi, apabila di komputernya atau di Word-nya tidak bisa menggunakan koma, silakan diganti menggunakan titik koma. Seperti ini ya. Seperti ini. Jika bisa menggunakan koma, silakan menggunakan koma. Seperti yang di Word yang sedang saya kerjakan ini. Kita kembalikan lagi bentuk tabel. Nah, jadi yang soal latihan 3 nomor 2 sudah selesai ya. Kemudian kita masuk ke soal nomor 3. Di sini membuat tabel dengan ketentuan desain dan layout yang disesuaikan. Kita buat terlebih dahulu di sini headernya, kemudian judulnya, kemudian kita membuat tabelnya. Setelah kita membuat tabel, nanti di sini kita akan disuruh membuat watermark pada tabel dengan tulisan teksnya Desa Muawo. Kemudian simpan pekerjaan dengan nama file latihan 3. Oke, coba kita kerjakan yang nomor 3 ini. Kita masuk ke halaman 3 ya. Ini di halaman 2, di enter saja jika tidak bisa. Sama menggunakan yang tadi caranya. Kita cari daerah yang kosong, kita klik 2 kali. Nah, ini kursornya sudah di sini kan, kita enter saja. Nah, jadi dia tidak terbawa tabelnya ke bawah. Nah, kita sudah masuk di halaman 3, page 3 of 3. Nah, di sini kita baru bisa membuat yang nomor 3. Kita buat di sini header dulu ya. Bisa ini diklik 2 kali saja di atas di sini, diklik 2 kali. Nah, otomatis akan masuk ke desain header and footer. Kita ketik saja di sini data sosial pekerjaan Desa Muawo, Kecamatan Gunung Sitoli. Kita ketik.
Kemudian untuk membuat garis lurus ini kita bisa menggunakan insert, kemudian shapes. Kita pilih yang ini saja, yang line. Kita buat garis lurus di sini. Nah, di sini kita bisa atur desainnya. Kita samakan bentuknya dengan yang di sini. Caranya diklik ini, kemudian pilih Shape Outline, kemudian dashnya More Line, line-nya di sini ada line, ada fill, ada line, kita pilih line. Compound type-nya kita pilih yang ini ya. Oke, jika sudah kita close. Kita balik lagi ke sini, kita pilih weight-nya, ukurannya 4,5. Nah, seperti ini. Kemudian ini tulisannya kita rata tengah. Kita buat size fontnya 12 menggunakan Times New Roman ya. Nah, jika sudah seperti ini, kita klik 2 kali di daerah yang kosong ini, otomatis kita akan masuk ke dalam teks. Kemudian akan kita mengetik teks karena headernya sudah kita buat ya. Kita buat di sini tabel pekerjaan tahun 2012. Baik, sekarang kita masuk membuat tabel. Di sini kita lihat tabelnya. Tabelnya kolomnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian row-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 9 kali 6. Caranya di sini kita insert, tab insert, kemudian pilih table. Karena kolomnya tadi 9, kita buat 9. Kemudian row-nya 6. Sorry. Nah, ini ya. Pertama, kita buat dulu nomor. Di sini nomor. Kemudian tahun 2012. Tahun 2012. Kemudian bulan. Januari sampai dengan Juli. Dan kita beri nomor di sini 1, 2, 3, 4.
kita isi. Oke, jika sudah, kita biarkan seperti ini. Kemudian kita rapihkan. Kita lihat di soalnya. Di sini untuk tahun 2012 dia di merge ya. Kemudian caranya ini tahun 2012 kita blok sampai dengan sini. Kemudian kita klik kanan, ada merge cells, kita klik ini. Kemudian untuk nomor juga sama, ini kita merge. Nah, sudah sama ya, kita rapikan aja ini ya. Oke. Kita lihat di sini untuk nomor dia arahnya terbalik ya. Cara mengubahnya kita blok dulu yang nomor ini. Kemudian kita pilih tab layout. Kemudian di dalam tab layout pilih menu alignment. Kemudian ada text direction, kita pilih yang seperti ini. Sesuaikan dengan yang ada di modul latihan 3, nomor 3. Nah, sudah sama ya. Nah, ini untuk soal nomor 3 sudah selesai kita kerjakan. Jadi, untuk latihan 3 ini ada 3 buah latihan yang akan kita kerjakan. Pertama nomor 1 tadi menggunakan perintah tabulasi, kemudian nomor 2 mengkonvert teks ke dalam bentuk tabel, yang ketiga membuat tabel dengan desain dan layout yang disesuaikan. Nah, ini dia ya. Di halaman pertama ini kita abaikan saja ya. Ada headernya karena kita tadi membuat header di halaman ketiga, tidak masalah. Kemudian halaman kedua kita membuat tabel menggunakan convert teks ke tabel. Kemudian yang ketiga kita membuat tabel dengan desain dan layout yang disesuaikan. Oke, jika sudah, ada satu lagi yang kurang ya, membuat watermark pada tabel dengan tulisan Desa Muao. Kita buat watermarknya. Cara membuat watermark, kita pilih tab design, kemudian pada menu page background di sana ada watermark. Kita klik watermarknya. Kemudian di sini kita pilih yang custom watermark saja ya, kita pilih di sini. Kemudian akan muncul printed watermark. Kita pilih text watermark.
kita ganti teksnya menjadi Desa Muao. Untuk colornya dibiarkan saja warna abu-abu. Kemudian layoutnya kita pilih diagonal saja. Jika sudah, kita apply. Kita close. Nah, maka akan tampil watermark seperti ini. Desa Muao ya. Dia akan sama. Dalam satu word, baik halaman 1, 2, 3, dia akan menggunakan watermark otomatis. Sama seperti tadi header ini ya, karena kita membuat header di halaman ketiga, dia otomatis di halaman 1 dan 2 juga ada. Oke, jika sudah, kita simpan dengan nama file latihan 3. Ctrl save. Kita simpan di latihan 3. Dengan nama file latihan 3. Oke, selesai ya. Nah, ini latihan yang akan kita kerjakan di pertemuan keempat. Silakan kalian kerjakan latihan 3-nya. Saya rasa ini tidak terlalu susah ya. Masih tergolong mudah apabila bisa memahami dan membaca materi yang ada di modul bab 3 tentang layout dan tabel. Jika ada kesulitan tentang pengerjaan latihan, boleh bertanya di kolom komentar Google Classroom. Kemudian bisa juga di WhatsApp group ya. Baik, saya rasa cukup sekian. Silakan dikerjakan latihannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.